pulang mau bertanya kan yang saya kan seorang telah sambat dalam produk puasa dari beberapa hari tahun yang lalu. Apa boleh produk puasa aja Pak? Nah, saya kan ataukah saya harus puasa untuk membayar kafarat? Nah, kalau puasa dengan kafarat, bagaimana caranya? Ya, alhamdulillah ini kita bersyukur dan kalau misalkan saya dibutuhkan lagi dari lagi hanya saya juga yang saya bagi seperti itu. Pertanyaan pertama, ini pemuda atau pemudi aja? Saya tanya dulu itu pemudi, berarti cewek-ceweknya. Kalau pemuda pemudi keseluruhan. Kalau permasalahan seperti ini saya sekolah, kalau meninggalkan puasa beberapa tahun yang lalu di itu harus mengodok puasa. Kalau tidak ada itu apa-apa. Kalau tidak ada itu apa-apa. Itu kerja tidak termasuk ujur, tapi perjalanan atau lagi haid atau nifas itu harus tidak perlu mengodok puasanya. Itu termasuk tadi. Kalau ujurnya itu sengaja itu harus berpuasa dan harus zakat dan harus karena itu satu puasa satu hari satu waktu. Namun kalau tidak di sini 6 on atau 7 on, 6 on atau 7 on. Dari ulama itu ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Kalau di sini mengambil tengah-tengah yang 6 itu sudah. Nah, karena 1 bulan ini karena orang Arab kan besar, itu ada 6 on kalau kita harus kalau sengaja kerja dan kuat atau gimana itu kan sengaja. Kalau diteruskan tetap kuat, tapi dia ini membatalkan itu harus kodok dan membayar kafarat. Artinya malahan setiap tahun itu naik dari 1 hari, nanti tahun berikutnya jadi 2 hari, tahun berikutnya lagi belum dikodoi 3 hari, tahun berikutnya belum dikodoi 4 hari. Nanti kalau dia meninggalkan 10 hari jadi 40 hari, benar kan? Itu kalau sengaja, kalau tidak sengaja undur, sakit, perjalanan jauh, nifas atau haid. Kalau haidnya itu sebelum kita kita sahur, itu namanya belum puasa. Kalau di tengah-tengah sahur, di tengah-tengah puasa itu batal, tapi tidak boleh langsung makan. Diberikan cuma minum aja sama-sama apa itu namanya di dalam rumah lah, istilahnya tidak diperlukan itu. Maka puasa wajib puasa sunnah tak perlukan tidak harus dengan dari bahasa ini puasa wajib. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jika seseorang melakukan pembunuhan lalu tidak berkeluarga yang mengampuninya, maka sebagai ganti dari kisos yaitu membayar diat. Jika pelaku tidak mempunyai harta, maka gimana si pelaku untuk membayar diat? Itu dari saya ambil dari cerita sahabat. Dulu ada sahabat yang melakukan pembunuhan dan matur pada Nabi itu harus membayar kafarat atau membayar diat itu
Atau pada Nabi berkata itu harus membayar diat, membayar denda. Kalau tidak punya malah dikasih Nabi ini untuk membayar denda. Kasihkan orang-orang yang paling miskin yang ada di daerah kamu. Itu ya, daerah saya tidak ada yang miskin kecuali saya. Dikasihkan orang itu. Nah, ini sudah tanggung keluargamu gitu. Ini berarti kalau tidak mempunyai harta, bagaimana si pelaku membayar denda tadi? Itu bisa digantikan orang lain atau dibayarkan orang lain. Kalau dari cerita itu, nanti dulu dibayarkan lah mbak. Nah, jika ada seorang melakukan pembunuhan, lalu dari pihak keluarganya mengampuninya, nanti kan sudah dimaafkan oleh pihak keluarga, maka sudah diganti dari kisos itu membayar dia denda. Jika pelaku tidak mempunyai harta, bagaimana kasih pelaku dapat membayarnya? Ini kan berarti dari pihak keluarga sudah mengampuninya. Kalau tidak punya apa-apa, gimana membayarnya? Kalau di hukum Islam sana ya di apa itu kalau belajar itu berbeda, bukan itu memang membayar dia itu tadi. Tapi kalau nggak punya terus gimana? Dan juga yang di dia keluarganya dulu sudah memaafkan. Tidak punya sisa tidak orang duit harta. Ini ya jika pelaku tidak mempunyai harta, maka bagaimana si pelaku dapat membayar? Tidak harus membayar, tapi dengan apa nggak bisa ya, tidak ada harta sama sekali kan maksudnya. Ada kayak yang puasa terus kalau ada rezeki zakat atau itu ya kan, jadi dibayarkan. Tidak bisa, soalnya dia mendapat katakanlah zakat atau apa kan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri ya kurang mampu. Ini kalau sudah dimaafkan oleh keluarganya ya tidak perlu membayar ya, tidak ada. Al-Qatul wa Matufilah itu kalau keluarganya tidak memaafkan. Kalau keluarganya tidak memaafkan, tidak perlu membayar dia. Pertanyaan yang selanjutnya ada sebuah kasus seorang TKI Arab melakukan pembunuhan dan harus membayar diat. Pemerintah Indonesia berupa membayar diat kepada keluarga korban. Menjadi pertanyaan, apakah pembayaran diat merupakan tanggung jawab dan pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap warganya? Apakah pembayaran diat merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap warganya?
jawabannya ya ini pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal itu. Nah, cerita-cerita dari TKI itu memang pemerintah berusaha bertanggung jawab untuk ini. Kalau memang pemberantasan tadi itu dari pemerintah, jangan ada yang ilegal, kita tanggung sendiri. Ada yang ilegal, ada yang lewat pemerintah. Dan kalau melihat pemerintah itu sendiri dia bekerja di sana, melakukan pembunuhan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau ilegal berangkat sendiri, kemudian pada calon atau yang sudah di sana itu biasanya pemerintah tidak bertanggung jawab untuk itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Contoh di Indonesia melaksanakan diet itu seperti apa? Bagaimana melaksanakan hukum diet di Indonesia? Di Indonesia nggak ada hukum Islam, adanya hukum pemerintah. Jadi kalau ada pembunuhan, kalau ada perzinahan, kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan perseorangan itu dilaksanakan oleh pemerintah. Masalahnya bukan agama, bukan negara Islam. Biasanya seperti apa itu tergantung pemerintah. Misalnya di negara atau di di denda menurut apa yang dilakukannya itu kekuasaan pemerintah di sini. Masalahnya bukan negara Islam. Yang kedua, bagaimana saya memutuskan dia di Indonesia. Hukum denda di Indonesia itu kan memang menurut pemerintah kita, menurut kesalahan apa yang dilakukan orang itu. Kalau kesalahannya membunuh, keluarga juga memaafkan, itu nanti diserahkan pada keluarga. Saya meminta betul, keluarga Indonesia tidak bisa melaksanakan hukum di negara ini. Masalahnya bukan negara Islam. Menurut pemerintah. Terima kasih. Ini pertanyaan ini buat tugasnya kita disuruh tanggal bekerja itu. Nah, ini sih kan sudah terjawab. Nah, terus kelompok bilang makasih. Ya, dari awal saya sudah bilang nanti direvisi lagi, dibenarkan lagi, mungkin ada kekurangan atau ada kesalahan. Saya pun sekolah umum tidak pernah sekolah umum. Saya SD aja, lalu ke pondok pesantren. Tapi pondok pesantren bukan pondok sekolah seperti ada yang pulang pergi. Dan itu 6 tahun, 7 tahun. Jadi saya masih kurang banyak sekali. Nanti kalau ada kelompok apa, ada wawancara lain kepada kiai lain atau mungkin masih banyak kesalahan dari saya, nanti bisa direvisi lagi. Tidak langsung dibenarkan ya, bisa direvisi lagi, dicari di buku-buku atau di video-video nanti ada. Dari saya ya mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, kekurangannya. Nama saya Pak Kambali. Di sini sebenarnya saya Pak Mudin baru 1 tahun. Nanti kan ya di WA ya, kalau kesalahannya di mana
Nanti kalau ada yang jawaban lebih benar lagi divisi Pak Guru atau Bu Guru nanti di saya. Berapa ini yang benar? Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nanti saya belajar lagi lah. Ini untuk sharing-sharing. Ya Pak, makasih ya Pak. Ini langsung pulang. Iya, pulang. Kembali ke Semarang tak tahu aku pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing. Oh, tidak ada kegiatan lain-lain.